Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman dan asatidz yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan sebagai pena, dan dedaunan Allah jadikan sebagai kertas, niscaya ini tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man lam yaskur qalilan lam yaskur katsiran. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Dari hadis ini kita dapat mengetahuinya bagaimana mungkin seseorang dapat mensyukuri rezeki yang banyak, sedangkan rezeki yang sedikit saja dia masih sulit untuk mensyukurinya. Bagaimana mau untuk disyukuri? Sadarkan nikmat tersebut saja mungkin tidak terbenik di dalam hati. Kita selalu lalai dari 3 nikmat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa nikmat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nikmat yang nampak di mata hambanya. Yang kedua, nikmat yang diharapkan kehadirannya. Yang ketiga, nikmat yang tidak dirasakan. Ibnu Qayyim menceritakan bahwa ada seorang Arab menemui Amirul Mukminin Ar-Rasyid. Orang itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, semoga Allah senantiasa memberikanmu nikmat dan mengokohkanmu untuk mensyukurinya. Semoga Allah juga memberikanmu nikmat yang kau harap-harap dengan engkau berprasangka baik kepadanya dan selalu taat kepadanya." Ar-Rasyid terkagum-kagum atas ucapan orang ini. Lantas beliau berkata, "Sungguh bagus pembagian nikmat menurutmu tadi." Teman-teman sekalian, itulah nikmat yang sering kita lupakan. Kita mungkin hanya tahu berbagai nikmat yang ada di hadapan kita. Semisalnya rumah yang mewah, motor yang bagus, gaji yang besar dan lain sebagainya. Namun ada pula nikmat yang mungkin tidak kita rasakan, padahal itu juga nikmat. Bayangkan jika nikmat hanyalah uang, makanan, dan harta yang mewah, padahal kondisi sehat dan waktu luang yang Allah berikan adalah nikmat. Bahkan untuk sehat saja kita memerlukan biaya yang teramat mahal. Namun demikianlah yang satu ini yang sering kita lalaikan. Dua nikmat ini seringkali dilalaikan oleh manusia, termasuk pula hamba yang fakir ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmati makmudun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battah rahimahullah mengatakan, tidaklah seseorang dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya juga merasa sehat. Barang siapa yang memiliki 2 nikmat ini, yaitu waktu senggang dan nikmat sehat, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai ia tertipu dengan meninggalkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah dengan melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa yang luput dari syukur semacam ini, maka dialah orang yang tertipu. Ayohal ikhwah, rizki tidak hanya identik dengan uang. Andai kita dan seluruh manusia bersatu padu membuat daftar nikmat Allah, niscaya kita akan mendapati kesulitan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallah
la tasuha inna insan la zalumun kafar. Dan dia telah memberi keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat. Quran Surat Ibrahim. Bila semua yang ada pada kita, baik yang kita sadari ataupun tidak, adalah termasuk terhadap rezeki Allah, tentu semuanya harus kita syukuri. Namun bagaimana mungkin kita dapat mensyukurinya bila kita tidak dapat tahu itu adalah nikmat atau tidak? Teman-teman dan asatidz semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti telah membaca dan memahami bahwa kunci utama langgengnya kenikmatan pada diri kita adalah sikap bersyukur. Dalam ayat Al-Qur'an yang barangkali kita pernah mendengarnya disebutkan, wa istazanna rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Alih-alih mensyukuri nikmatnya, menyadarinya saja tidak. Bahkan dalam kesempatan bukan hanya tidak menyadarinya, akan tetapi malah mengingkari dan mencelanya. Betapa sering kita mencela angin, betapa sering kita mencela panas matahari, betapa sering kita mencela hujan dan berbagai nikmat Allah lainnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Al-Fudail bin Iyad mengisahkan, pada suatu hari Nabi Daud alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku dapat mensyukuri nikmat-Mu bila ternyata sikap syukur itu termasuk ke dalam kenikmatan dari-Mu?" Allah menjawab dari Nabi Daud alaihi salam dengan berfirman, "Sekarang engkau benar-benar telah mensyukuri nikmat-Mu, yaitu dengan engkau telah menyadari bahwa segala nikmat adalah milikku." Wajar bila Allah Ta'ala menjuluki manusia dengan sebutan sangat lalim dan banyak mengingkari nikmat, sebagaimana disebutkan pada ayat di atas dan juga pada ayat berikut, "Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insan lakafur." Dan dialah Allah yang telah menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu lagi. Sungguhnya manusia itu benar-benar sering mengingkari nikmat. Artinya di sini rezeki Allah amatlah banyak dan tidak selamanya identik dengan uang. Sebagian dari kita mungkin menyangka bahwa rezeki hanyalah berputar pada harta dan makanan. Setiap meminta doa, mungkin saja kita berpikiran seperti itu. Perlu kita ketahui bahwa rezeki yang paling besar yang Allah berikan pada hambanya adalah surga. Inilah yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Surga adalah nikmat. Surga adalah nikmat dan rezeki yang tidak pernah disaksikan oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah tergambarkan dalam benak pikiran. Setiap rezeki yang Allah bersebutkan bagi hamba-hambanya, maka umumnya yang dimaksudkan adalah surga itu sendiri. Hal itu sebagaimana yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilu jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad asanallahu lahu rizqa." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam selama-lamanya. Sungguhnya Allah memberi rezeki yang baik kepadanya. Teman-teman sekalian dan asatidz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
teruslah kita bersyukur. Teruslah kita bersyukur atas nikmat dan rezeki yang Allah berikan. Meskipun itu rezeki yang sedikit. Yang namanya bersyukur adalah dengan meninggalkan maksiat dan selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Abu Hazim mengatakan, setiap nikmat yang digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, itu hanyalah musibah. Mukhalad bin Al-Husain mengatakan, syukur adalah dengan meninggalkan maksiat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.